Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiara Maafida dengan NIM akhir 314. Saya dari kelas PGSD 2023I. Di sini saya akan mengutarakan opini saya mengenai sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia, Pancasila diangkat sebagai dasar negara yang dijadikan sebagai ideologi resmi. Namun, interpretasi dan implementasinya seringkali dipolitisasi dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan Orde Baru, terutama oleh Presiden Soeharto. Pada awal Orde Baru, Soeharto menegaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk memperkuat stabilitas dan keutuhan nasional. Namun, pada praktiknya, pemerintah Orde Baru memanipulasi Pancasila untuk membenarkan otoritarisme dan pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini terutama terjadi melalui konsep Pancasila sebagai pandangan hidup yang diinterpretasikan secara sempit untuk menekan kritik terhadap rezim. Pada masa Orde Baru terjadi juga gerakan Pancasilaization yang berusaha untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Namun upaya tersebut seringkali menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Dalam konteks politik, pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menghancurkan oposisi politik dan memperkuat legitimasi rezim. Partai politik yang ingin beroperasi harus memasukkan Pancasila ke dalam program dan kegiatan mereka. Hal ini mengakibatkan kurang ruang untuk pluralisme politik dalam kebebasan berekspresi. Teori yang melandasi penggunaan Pancasila di masa Orde Baru adalah konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dicetuskan oleh Presiden Soeharto. Konsep ini memungkinkan interpretasi yang luas terhadap nilai-nilai Pancasila, dengan pemerintah memiliki kendali penuh atas definisi dan aplikasinya. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan politik, ekonomi, sosial di Indonesia. Penjelasannya adalah bahwa pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menciptakan stabilitas politik dan menghambat kritik terhadap kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan menekan setiap bentuk oposisi atau gerakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemerintah menggunakan lembaga seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan masyarakat secara luas. Contoh peristiwa yang mencerminkan penggunaan Pancasila di masa Orde Baru termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan dan penganiayaan aktivis politik atau organisasi yang dianggap bertentangan dengan pemerintah, dan pengaturan kebijakan ekonomi yang mendukung penguasaan pemerintah atas sektor-sektor kunci dalam perekonomian. Namun demikian, di balik narasi resmi tentang keharmonisan dan persatuan yang diadvokasi oleh pemerintah Orde Baru melalui Pancasila, ada juga kontroversi yang muncul. Banyak kritikus menilai bahwa penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh rezim Soeharto mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai-nilai asli Pancasila itu sendiri, seperti demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konflik horizontal dan pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi selama masa Orde Baru, menimbulkan ketidakstabilan dan ketegangan di masyarakat. Secara keseluruhan, penggunaan Pancasila di masa Orde Baru mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks, di mana ideologi tersebut digunakan untuk memperkuat kekuasaan rezim, tetapi juga memunculkan kontroversi dan ketegangan dalam masyarakat. Sekian opini dari saya mengenai sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.